Halo, saat ini saya akan membagikan renungan tentang berjalan bersama Yesus yang terambil dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Tidak seorang pun mampu untuk menjawab dan menjelaskan mengapa pandemi secara global ini bisa berlangsung dan membuat kehidupan berjalan melambat. Ada banyak upaya penjelasan, mulai penjelasan yang bersifat ilmiah hingga cerita-cerita yang bersifat konspirasi tentang perang biologis di balik perang dagang negara A dan negara B. Tetapi setiap upaya untuk menjelaskan pandemi ini justru membuat kita terjebak dalam lorong kegelapan akan kecemasan. Dalam masa pandemi ini, Tuhan kerap kali dilihat dalam hanya dua pilihan. Yang pertama, Tuhan dijadikan sang penyihir dengan tongkat ajaibnya untuk membereskan semua masalah pandemi ini. Atau yang kedua, Tuhan dianggap sebagai suatu pribadi yang hanya omong kosong karena terbukti tidak mampu untuk membereskan masalah pandemi ini. Lukas 24 mencatat kisah dua murid yang kecewa dan melarikan diri dari Yerusalem ke Emmaus. Di tengah perjalanan, seorang ikut bersama-sama dengan kedua murid ini dan berbincang dengan mereka, menanyakan tentang hal-hal yang terjadi di Yerusalem. Dan ayat yang ke-21 muncul. Di situ Lukas mencatat tentang bagaimana mereka menggambarkan Yesus. Kami mengharapkan Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Bahkan selama dalam perjalanan, kedua murid itu tidak pernah menyadari bahwa orang asing yang menemani mereka adalah Yesus. Sebab mata mereka masih diselubungi oleh ilusi tentang Mesias yang dijanjikan akan mengubah segala sesuatu, tetapi justru mati di atas kayu salib. Salib menghancurkan harapan mereka. Cerita Lukas ini sedang menuntun kita dalam situasi kita di tengah-tengah gempuran pandemi ini. Gambaran ilusi kita tentang Tuhan Sang Penyihir sudah hancur oleh harapan seakan-akan sudah lenyap, ditelan oleh tumpukan korban yang berjatuhan akibat pandemi ini. Tetapi Lukas mengajak kita untuk merasakan kehadiran Yesus pada kehidupan sehari-hari yang terasa menakutkan, membosankan, dan tanpa harapan. Yesus bukan alat untuk memperoleh apa yang kita harapkan. Lukas sedang mengoreksi kita dan menuntun kita yang hanya sekedar peduli pada tujuan dan keinginan kita semata-mata. Keinginan kita bisa mengalihkan perhatian kita kepada Yesus untuk menikmati hidup kita berjalan bersama Yesus setiap hari dalam berbagai situasi dan keadaan. Bahkan keinginan kita bisa membuat kita tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya sedang berada bersama-sama dengan kita. Jangan gunakan Yesus atau ikut Yesus hanya untuk keuntungan pribadi. Mari kita menjalani hidup ini bersama Yesus setiap hari. Bukan soal tujuan-tujuan kita semata atau seperti apa masa depan yang kita impikan. Perjalanan keseharian kita bersama Yesus itulah yang menenteramkan. Sebab dalam perjalanan itu kita mengalami tujuan hidup yang sesungguhnya bersama Yesus setiap hari dalam hidup kita. Tuhan memberkati.